Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Di antara keramaian yang patut diperhatikan di negara kita itu masalah ijazah. Duet ya antara bapak dan anak, Jokowi dan wakil presiden sekarang, Gibran. Ini sudah tidak perlu saya kasih mukadimah lagi karena kita akan menyaksikan satu video yang mana akan lengkaplah informasinya. Di tengah-tengahnya nanti kita bisa selipkan komentar atau tidak ya. Kita saksikan saja langsung, tidak perlu ada mukadimah tentang ijazahnya Gibran yang sekarang sedang dipermasalahkan. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Senang sekali warahmatullahi bisa wabarakatuh. kembali menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Dan seperti biasa, kita akan mengajak Anda membaca berita di berbagai media. Tapi konteks untuk backgroundnya dan sebagainya, kemarin kita perbincangkan dalam program Off the Record, namanya juga membaca berita di balik berita. Oke, tetap bersama kami, saya Harsuban Arif. Dan saya Akibita senang sekali menjumpai teman-teman semua. Kali ini Baik, mungkin sebentar kita ini bagus ya buat kita belajar, untuk saya khususnya belajar berita di balik berita begitu. Bagus nih, bisa kita pelajari filosofinya. tidak update soal kerusuhan, soal Oh, nggak apa kerusuhan ya. yang ngomong ya ini ya, tapi dijamin beritanya rusuh juga lah ya ini. Iya, masih tetap di tempat berbagai lokasi penjagaan apa dan sebagainya, dan masih banyak yang WFH kan Mas Hersu. Walaupun Ya. beberapa terus kemudian di Jakarta seperti misalnya itu ada beberapa kantor dan mungkin juga Pemprov mencabut ya. Tapi memang sudah 3 hari sih WFH. Ya, enggak. Tapi cerita yang kita membahas kan soal itu rusuh juga kan ya sebenarnya ya Mbak Gia. Iya, tergantung Mas Hersu. Ini kalau kita melihatnya oke gitu ya, tapi mungkin yang ini yang terkena gitu, yang digugat mungkin wah gitu, merasa dirusuh gitu. Iya. Ini apalagi ceritanya ini kok ada seorang pengacara kemudian menggugat Gibran dengan Ini perbuatan Pak melawan Subhan hukum ya. Didaftarkannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta Pusat ini ya. Jakarta Pusat Mas Hersu. Iya Ya. betul. Ya. Namanya Subhan Palal Rekan ya kantornya, itu namanya, pengacaranya Subhan Palal ya. Dan Iya. ini nggak tanggung-tanggung gugatnya nih. Waduh, triliunan ini, ratusan triliun nih Pak. Oke, sebentar, meskipun ini memang ada sedikit rada kecurigaan begitu ya, apakah ini upaya untuk menutup saja karena diupayakan perdata, kemudian nilai tuntutannya itu fantastis 125 triliun, yang mana hal-hal seperti ini biasanya sih kandas di tengah jalan. 125 triliun digugat. Iya. Apa masalahnya? Nah, ini mari kita bicarakan yuk. Ya, jadi baru terungkap ya sebenarnya pendaftaran gugatannya itu sudah beberapa hari yang lalu begitu. Dan kemudian kalau tidak salah tanggal 8 September ya akan sudah mulai disidangkan, kabarnya demikian. Apakah akan lanjut atau tidak, cukup barang bukti atau tidak begitu ya, menurut ini hakim, nanti kita lihat lagi. Tapi yang jelas ini berita ini meruak gitu. Iya, dan menariknya karena latar belakang gugatannya itu ya. Mengapa dia menggugat itu yang kemudian orang jadi menarik. Iya, betul. Dan ini sebetulnya sudah banyak dipertanyakan Mas Hersu ketika Pak Prabowo ketika itu mengambil Gibran sebagai wakilnya, orang menanyakan ijazahnya, menanyakan pendidikannya, kapabilitasnya dan sebagainya, karena memang riwayat tentang Gibran ini memang nggak banyak ya. Bahkan fotonya, misalnya dia masa SD, SMP apa dan sebagainya, secara dia masih berusia muda gitu, di bawah 40 tahun, tapi ternyata semuanya itu sulit untuk didapatkan. Seperti misalnya ya, pada usia-usia itu, misalnya saya memiliki adik pada usia yang juga hampir sama seperti itu kan banyak sekali di zaman dulu aja, zaman Sebentar, ini dalam permasalahan sulitnya mendapatkan data otentik siapa Gibran ya. Ayah kakek kita itu sudah ada yang namanya lomba-lomba begitu antar sekolah gitu ya. Apalagi ini di masa tahun 90-an, tahun 80-an juga sudah banyak. Itu misalnya lomba pidato, seperti misalnya lomba pramuka, palang merah remaja apa dan sebagainya, calistung misalnya yang sederhana, menggambar dan sebagainya, itu kan banyak. Dan kalau anak-anak yang aktif, orang tua yang aktif mengikutkan anaknya, itu pasti ada prestasi-prestasi tersendiri di situ. Tapi Gibran ini kita untuk mendapatkan jejaknya, misalnya ketika dia SD, ketika dia SMP, SMA, apa yang dia lakukan gitu, ini misterius begitu, kita tidak tahu. Dan bahkan teman-temannya ketika SMP, ketika SMA juga tidak muncul sampai sekarang. Oke, jadi SD, SMP-nya juga dipertanyakan jejak-jejaknya begitu ya. Ya, ini adalah sebuah keadaan, memang demikian adanya, sulit didapatkannya. Dan memang ada teori ya untuk hal ini. Jadi kan karena memang ada anggapan bahwa Jokowi ini kan anak PKI begitu ya, ada anggapan seperti itu. Yang mana ini menjadi semakin meruncing tatkala data-data yang bersangkutan Jokowi ini sekolah susah didapat, kemudian data-data Gibran juga susah didapat. Tahun 80-an, tahun 90-an itu berarti ya 90 awal, kalau dia itu umurnya 30 berapa sekarang, ya seangkatan lah, tahun 80 akhir mungkin atau 90 awal.
Nah itu memang masa-masanya masih Presiden Soeharto itu. Jadi agak susah memang mendapatkan datanya. Nah ini memperkuat teori yang ada begitu. Ini hampir sama ya sepertinya. Nggak bikin reuni-reuni kayak bapaknya gitu ya sama teman-teman SMA-nya atau SMP-nya? Sejauh ini tidak ya, karena memang tidak ada yang mungkin saja dia membuat reuni itu pertemuan dan sebagainya, tapi memang tidak disorot karena kan juga tidak dipermasalahkan soal ijazahnya, beda dengan Pak Jokowi. Tapi ini masalah pendidikan juga. Coba kita yang digugat ini masalah pendidikan, coba kita lihat bagaimana alur ceritanya. Jadi ini sudah dikonfirmasi ya oleh Sunoto, juru bicara PN Jakarta Pusat, bahwa itu sudah terdaftar dan dalam petitum gugatan Subhan si penggugat ini dia adalah seorang pengacara meminta majelis hakim menyatakan Gibran selaku tergugat 1 dan KPU selaku tergugat 2, yaitu di mana artinya kalau seandainya memang betul ijazah SMA Gibran, karena yang digugat ini ijazah SMA-nya Mas Hersu seperti kita tahu bahwa syarat untuk menjadi pejabat istilahnya untuk menjadi RI 1, RI 2, DPR apa dan sebagainya kan bukan ijazah S1 sebetulnya tapi ijazah SMA begitu atau ijazah STM atau ijazah SMK, pokoknya yang setara. Nah, itu yang digugat adalah Gibran dan KPU selaku tergugat 2 dan dipandang sudah melakukan PBH yaitu perbuatan melawan hukum. Yaitu Gibran dinyatakan tidak sah menurut menggugat, seharusnya dinyatakan tidak sah menjadi wakil presiden periode 2004-2009 begitu. Ini hampir sama ya dengan pernyataan netizen Dr. Tifa yang ketika itu selalu mengungkap soal ini tapi memang tidak banyak mendapatkan tanggapan. Nah, apa yang dikatakan kata Sunoto, permintaan dari penggugat yaitu menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian material dan imaterial kepada penggugat dan seluruh warga negara Indonesia sebesar 125 triliun dan disetorkan ke kas negara kalau seandainya memang itu terbukti. Nah, dia minta supaya putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada upaya hukum banding. Jadi kalau seandainya memang ada vonis di tingkat pertama, walaupun melakukan banding diminta untuk dieksekusi. Meskipun ada upaya hukum banding kasasi dari para tergugat. Nah, menghukum para tergugat secara tanggung renteng dan sebagainya itu, dan kemudian yang lainnya adalah, ini menarik, menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar 100 juta setiap hari atas keterlambatannya dalam melaksanakan putusan pengadilan ini. Jadi ini memang ya sudah resmi terdaftar. Coba kita lihat Mas Hersu, bagaimana sih backgroundnya dari penggugat ini? Ini saya membaca dari Tirto ya, yaitu digugat oleh seorang pengacara bernama Subhan tadi dengan nomor perkara bla bla di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian dia memiliki firma hukum seperti disebutkan Mas Hersu yaitu Subhan Palal dan rekan, dan kemudian dia mendaftarkan pada tanggal 29 Agustus, berarti hari Jumat yang lalu ya. Dia mengatakan bahwa Gibran ini memang tidak layak menjadi presiden, tidak layak menjadi wakil presiden karena latar belakangnya tidak bersekolah di SMA di Indonesia. Sebentar, kalau misalkan layak tidak layak dari apa yang kita saksikan saja itu tidak layak begitu. Ya, ini terlepas dari apakah secara formal itu sah atau tidak. Yang digugat sekarang kan secara formalnya. Kalau misalkan secara kualitas nggak punya, Gibran itu kualitasnya apa? Tidak memiliki itu. Hal itu mungkin kalau mempertanyakan kenapa memang harus sekolah di Indonesia, dia mengatakan bahwa Gibran ini menghabiskan masa SMA-nya itu di Orchid Park Secondary School di Singapura ya, yang menurut Subhan syarat menjadi cawapres tidak terpenuhi. Gibran tidak pernah sekolah SMA sederajat yang diselenggarakan berdasarkan hukum RI. Nah ini nanti yang mungkin akan dipertanyakan maksudnya sederajat itu seperti apa, apakah tidak sederajat sekolah yang ada di SMA itu dengan yang ada di Indonesia, nanti kita bahas juga. Nah, itu harus ada penyetaraan memang ya, jadi harus disertakan ijazahnya, karena sekali lagi kalau misalkan dia itu menyelesaikan SMA di luar negeri, bayangkan tidak ada pendidikan Pancasila di situ ya, tidak ada pendidikan kewarganegaraan, bayangkan ya. Makanya kalau acak-acakan seperti sekarang ya wajar, itu kan sebetulnya harus dilihat. Nah makanya apabila misalkan ini dianggap mewakili representatif ya dengan nilai-nilai pendidikan yang ada di Indonesia, ini nanti akan disetarakan dalam pengertian mendapatkan legalitas penyetaraan. Tetapi apabila tidak ya berarti harus ikut paket yang lain ya, dia itu harus mengikuti pendidikan setara SMA atau dia itu ikut paket C, itu harus yang harus ditempuh, dan ini tidak ada. Dan sayangnya memang Pak Subhannya ini dia agak sedikit bermasalah begitu. Jadi ada di belakangnya itu ada pembicaraan-pembicaraan, bisa jadi ini hanya permainan mereka juga. Bisa jadi seperti itu supaya tidak didahului oleh orang lain. Karena Dr. Tifa itu pernah mempermasalahkan hal ini tetapi tidak terlalu mendapat banyak sorotan begitu. Nah, kita lihat sekarang ini siapa sih Pak Subhan itu sebetulnya? Dia tidak menjabarkan juga konsekuensi hukum atas gugatan tersebut kepada Gibran.
dan yang seterusnya bla bla begitulah ya. Tapi yang jelas ini Mas Hersu seperti melanjutkan hal-hal pertanyaan yang muncul ketika Gibran pada saat mencalonkan diri sebagai cawapres pada saat Pilpres yang Ada lalu. ya. Jadi sepertinya sudah tenggelam ya dengan gugatan ini, maka semuanya menjadi muncul lagi. Iya. Jadi Sebentar, menarik tadi siapa Pak Subhannya tidak dibahas ternyata. memang kalau tadi disebutkan bahwa sekolahnya tadi secondary school ya, apa secondary Mm-mm. school itu apa levelnya ya? Itu SMP ya harusnya ya, atau apa ini Mbak? Jadi, iya ya, kalau saya melihat ya, saya sempat googling di Hmm. British School yang ada di Jakarta, Hmm. begitu, British School Jakarta. Dalam lamannya dia menjelaskan bahwa memang berbeda-beda. Kalau di luar negeri itu Mas Hersu, Hmm. tipe-tipe sekolah untuk kalau yang SD itu kan primary ya, SD Baik. primary. Terus kemudian secondary school itu ada lower school, ada upper school, begitu. Hmm. Ada yang membuat tahapan seperti itu, gitu. Hmm. Jadi kalau Dokter Rifa mengatakan sudah jelas secondary school itu adalah SMP. Hmm. Padahal dia sudah lulus SMP di sini, buat apa dia SMP lagi di sana? Nah, Hmm. kita tidak tahu. Mungkin nanti kalau seandainya ini memang betul akan ada persidangan, mungkin Gibran dapat menjelaskan apakah dia di sana mendaftarkan bukan untuk lower school tapi untuk upper school. Karena kalau menurut laman di British School Jakarta itu untuk secondary school itu mulai kelas 7 artinya kalau di sini satu SMP ya Mas Hersu. Ya, ya. Nah, kelas 7 ini sampai dengan selesai. Jadi kata secondary itu adalah tahapan di mana si anak ini lulus SD dan sebelum dia kuliah gitu. Jadi kalau di Oh, sini adalah SMP jadi dan SMA SMP Oke. dan SMA gitu. ya. Nah, itu kalau misalkan di luar di negara yang lain begitu ya, ada yang elementary, kemudian middle school, ada yang high school. Middle school 2 tahun, 4 tahun. Nah, itulah makanya apa sebetulnya yang diperlukan di sini bukan ribut sebetulnya Gibran ini sekolah di setingkat apa, bukan di situ permasalahannya, tetapi ijazah yang sudah Gibran dapatkan dimanapun itu belajarnya itu harus kemudian diakui sebagai setara SMA di Indonesia begitu ijazahnya itu seharusnya demikian, dan itu kan ada lembaganya sendiri ya. Apa itu? Coba di komen di bawah ya kalau ada yang tahu. Iya, Ya. dan itu biasanya bisa dilalui selama 4 tahun sampai 6 tahun tergantung kemampuan si anak tadi, yaitu apakah dia tekun, kemudian dia rajin, dia cerdas dan sebagainya, bisa 4 tahun. Kalau tidak ya bisa 6 tahun begitu. Memang sistemnya kan berbeda dari di Indonesia. Dan di luar negeri pun sebenarnya juga banyak yang nggak memakai secondary school, banyak yang memakainya yang SMP begitu ya, Ya, dan junior high kemudian school ya SMA gitu ya. langsung high school gitu. Ya, junior high school dan senior high school gitu ya biasanya ya. Iya, betul. Tapi Iya. ada yang middle school itu 2 tahun, kemudian high school itu 4 tahun. Dari mulai junior itu tingkatannya nanti. Jadi kalau ditekan kelas 1 2 3 ya. Kalau di sana itu junior junior, kemudian bukan dari junior, itu dari freshman kemudian sophomore, kemudian junior, kemudian senior. Nah, itu kalau misalkan yang pernah sekolah SMA di luar negeri tahu. Jadi pengertiannya memang bukan di dalam permasalahan apakah ini setara dengan kita dalam tingkatan jenjang tahun belajar, bukan. Tetapi standarisasi pendidikan itu juga penting untuk dibahas sebetulnya. Yang mana memang tadi ya yang ditakutkan dari pelaporan Pak Subhan ini cuman supaya tidak didahului oleh orang lain begitu. Saya juga kok baru ngeh begitu seperti ini. Ini memang jadi makanya pertanyaan saya, apa persoalannya kalau kemudian dia tidak sekolah di Indonesia, tapi kalau kemudian penjelasannya karena agak meragukan status SMA-nya, menurut saya itu oke gitu ya. Tapi bagaimana sih sebenarnya? Ini kan banyak yang tadi ada cerita, kan Dr. Tifa juga udah mempersoalkan jauh-jauh hari soal ini gitu. Iya. Dan kemudian juga orang bertanya-tanya, sebenarnya dia waktu di Australia ngapain sih, itu kuliah atau cuman apa kan gitu, orang juga menyebutkannya kan memang sejak awal banyak diragukan kan. Banyak yang meragukan, bukan banyak diragukan. Banyak yang meragukan dan banyak versi begitu ya. Karena kalau di riwayat-riwayat Gibran begitu biasanya di biodata dan saya melihat di berbagai laman itu memang soal dia sekolah di SMA tidak disebutkan. SMA di dalam negeri ya, SMA di Solo itu tidak disebutkan. Tapi ada netizen yang ketika itu bersaksi bahwa kakaknya itu adalah teman Gibran di salah satu SMA di Solo. Dan kemudian juga dia ada yang bersaksi lainnya lagi bahwa saya pernah sekelas dengan Gibran dan menceritakan soal bagaimana prestasi Gibran gitu di kelas gitu dia mengetahui, dan nanti kita akan lihat. Tapi coba kita melihat ya Mas Hersu, jadi kalau seandainya itu tadi yang di SMA di daerah di Solo itu dihitung ada 2 SMA, dan kemudian di luar negeri itu dia ada di Orchid Park Secondary School, terus kemudian dia juga pindah ke UTS kan ya Mas Hersu, masih ingat ya, UTS Insert, yaitu semacam kursus persiapan untuk memasuki University Technology of Sydney itu sendiri kan, ini namanya UTS Insert gitu. Jadi semacam sekolah persiapan
gitu. Walaupun sudah lulus SMA, tapi pasti ada sekolah persiapan. Tapi kalau tidak salah saya ingat ya, justru yang dibuat kesetaraannya dengan SMA itu justru yang ijazah dari UTS itu. Makanya itu yang membingungkan. Coba kalau seandainya saya salah, tolong diralat ya. Ataukah ada kesetaraan lain yang dikeluarkan oleh Kemendikbud begitu dengan yang Orchid Park? Nah, kita masih belum tahu. Kalau seingat saya justru yang UTS itu yang yang diterima, yang dilegalisasi Ya, begitu, yang dianggap setara. Dan kemudian coba ya kita lihat saja ini beritanya. Saya Sebentar. ngambil berita-berita pada tahun Itu kalau misalkan memang dianggap setara, selesai berarti urusannya ya. Kalau memang misalkan betul ada begitu. Dan yang menjadi visi itu tadi dari apa ya? Dari teman-teman yang mengaku satu alumni kemudian satu angkatan, itu yang menjadi permasalahan. Nah, kok tipe-tipenya ini, keluarga ini sulit sekali bersosialisasi tatkala mereka itu sedang dalam masa pendidikan begitu. Itu terlihatnya oleh kita ya. Kenapa demikian? Ya karena nggak normal saja. Jadi tipe bersosialnya itu tidak normal. Makanya ada keanehan. Nah, kalau misalkan tidak normal seperti itu, tidak normal itu dalam pengertian tidak sama dengan kita ya. Ya mungkin karena mereka itu raja Jawa ya, jadi agak beda pergaulannya dan bagaimana cara bergaulnya sama teman itu sampai sungkem segala macam. Saya juga gak ngerti ya bagaimana pergaulan mereka. Cuman itu visi juga ya, ada bau amis di situ. Nah, tetapi permasalahannya tadi ya, ini menarik dan ini luput dari perhatian saya bahwa ada jenjang pendidikan Gibran ini yang diakui oleh Kemendikbud begitu. Dari mana itu? Dari UTS kalau tidak salah tadi ya. 2024, Mas Yusuf masih ingat, karena pada tahun itu sedang rame-ramenya Fufafa. iya, Jadi dan kemudian ini dikaitkan dengan Gibran, akhirnya semuanya dikulik begitu ya, dikulik SD-nya di mana. Ada juga yang ada sebetulnya postingan, kalau saya cari saya pasti dapati, itu yang mengaku pernah sekelas juga sama Gibran gitu dan menceritakan bagaimana Gibran kesulitan untuk berhitung begitu. Coba ya, saya ini pada tanggal 7 Oktober 2024, ini dari suara.com. Ketika itu Dr. Tifa di X mengatakan bahwa mempertanyakan ya keputusan Gibran untuk masuk ke sekolah menengah atas gitu sebanyak 2 kali dalam 5 tahun. Ini juga dipertanyakan banyak netizen. Kok sekolah SMA 5 tahun ya? Jadi kalau digabungkan antara yang di Singapura dan juga yang 3 tahun di Australia semuanya 5 tahun yang kemudian diberikan ijazah kesetaraan oleh Kementerian di Indonesia, Kementerian Pendidikan. Dan ini orang bertanya juga karena kalau itu tidak kata kunci. Apakah memang ada begitu ya? Kalau ada ya selesai berarti permasalahannya. Kesetaraan itu nggak usah diambil ribut-ribut lagi gimana sih? Kalau misalkan kesetaraannya itu memang ada dan apakah Pak Subhan ini mendapatkan itu? Kalau mendapatkan ya sudah selesai berarti di situ tidak menjadi permasalahan begitu ya. Dan entah kalau memang misalkan ada kemudian kok digugat sama Pak Subhan, apa yang menjadi permasalahannya begitu kemudian kok mau menggugat sesuatu perkara yang memang benar-benar ada ya. Karena kesetaraan itu yang penting. Jadi tidak perlu tidak perlu sekolah SMA karena yang setaranya pun ada. Dan kesetaraan ini bisa didapatkan dari manapun. Cuman tadi kalau kita melihat dari standar pendidikannya ya entah bagaimana pertanggungjawaban Kemendikbud ini di dalam menyetarakan ijazah SMA itu ya, yang di luar negeri itu, yang di Singapura berapa 2 tahun, di Australia 3 tahun atau terbalik itu ya. salah, Gibran itu kuliah di MDIS, Management Development Institute of Singapore itu yang tapi dia mendapatkan ijazahnya dari Bradford University ya, dari Inggris karena itu kan terafiliasi saja begitu. Bradford tidak membangun universitas gedung sendiri tapi kemudian semacam kelas jauh lah semacam itu. Nah, itu ijazah yang aslinya sebenarnya Bradford University. Nah, ketika itu dipertanyakan kuliahnya saja 3 tahun tapi kok SMA-nya 5 tahun, ada apa begitu. Belum lagi kalau ditambahkan dengan SMA di Solo begitu yang sempat berjalan. Coba kita lihat Dr. Tifa ketika itu mempertanyakan itu. Setelah lulus kemudian mendaftar ke UTS Insert, program persiapan, bla 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 bla. Tapi dalam data yang diunggah, gitu ya, Gibran hanya sekolah di sekolah menengah Orchid Park 2 tahun, kemudian bersekolah di UTS selama 3 tahun, betul seperti yang kita bicarakan tadi. Kemudian mengenyam pendidikan ya selama 5 tahun. Ini teman-teman bisa mencari ya di akunnya Dr. Tifa sendiri ketika itu tahun 2024 sekitar bulan Oktober, November, Desember dia gencar sekali. Tapi memang banyak yang tidak menanggapi ini. Dan kemudian jelas ada missing link, missing data di sini, data yang tidak sinkron, pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Yang disembunyikan adalah fakta bahwa Fufu Fafa pernah SMA di Solo, ini disebutnya Fufu Fafa ya, mungkin karena Roy Suryo mengatakan 99,9% Gibran adalah Fufu Fafa adalah Gibran. Ya, pernah SMA di Solo, SMA Santo Yosef selama 2 tahun dari 2002-2004, kata Dr. Tifa, kemudian nggak dilanjut, ngilang. Entah ngilangnya karena
Oh, ini Dokter Tifa mengutip apa yang dikatakan oleh Pak Taufik Bahaudin. Ini Hmm. akademisi atau dosen dari UI ya. Ini memang lewat akunnya UI Watch saya juga suka melihat keras betul Pak Hmm. Ya, Hmm. Pak Bahaudin Taufik itu. Bahaudin. Tapi kita tidak akan menyebutkan kata itu, dugaan itu, ngilangnya karena seperti yang diduga oleh Taufik Bahaudin. Oke, ya itu yang coba cari ya. Mungkin sama dengan apa yang tadi sudah saya sebutkan di belakang ya, mengenai ada ketercurigaan tertentu kepada Pak Jokowi ini. Kok SMA tidak naik kelas? Karena bingung, maka diberitakan pindah ke Singapura saja biar terlihat mewah berkelas begitu. Dan kemudian itu sebetulnya dibagikan cukup banyak ya cuitan Dokter Tifa itu. Dan coba kita lihat tanggapan netizen. Pendidikan FUFAFA juga tidak jelas, sepaket dengan Mulyono. Takut banget, masa Wapres kita rekam jejak sekolahnya aja, nggak pasti Sebentar begitu. ya, kalau kita lihat dari data yang dipaparkan tadi dan kita anggap saja data-datanya keluar benar, ya ini lebih jelas daripada Jokowi ya, Gibran itu. Cuman yang jadi permasalahan tadi kesetaraannya, saya jadi bingung gitu. Dalam pengertian karena anggapan saya tadinya memang tidak ada penyetaraan dari Kemendikbud sama sekali, dan apabila ada berarti tidak ada masalah. Kemudian kenapa dipermasalahkan? Ya, jadi kita juga harus belajar begitulah ya, tidak masalah ya jangan dipermasalahkan. Jadi yang nanti kalau misalkan apakah kemudian kalau misalkan ya tadi kan kuliahnya ya yang di UTS itu kalau tidak salah yang mendapatkan kesetaraannya itu kalau ada atas yang dikatakan oleh narasumber ini kalau ada begitu. Nah kemudian apakah itu setara atau tidak ya nanti itu urusannya kan sama Kemendikbud, berarti sudah bukan sama Gibran lagi urusannya kalau seperti ini. Nah ini menarik ya, jadi gimana nih? Pendidikan SMA-nya lebih lama dari S1-nya. Iya benar. Kalau selama itu sekolah di Singapura minimal bahasa Inggrisnya lancar lah. Ya, kita tahu ketika itu ada rekaman juga dia tampil gitu ya, ketika menjadi wali kota, tampil di Paris dan kemudian berbahasa Inggris walaupun singkat tapi membaca gitu. Ya. Coba kita lihat lagi nih Mas Ersu, grade Oke, sekolah. itu permasalahan lagi ya, kemampuan tuh, kredibilitas harusnya lancar di dalam bahasa Inggris, tapi kemudian waktu berpidato dalam bahasa Inggris malah membaca, ya itu juga kalau untuk saya sih bukan jadi masalah juga begitu ya, ya karena banyak ya orang Inggris sendiri banyak yang atau yang native speakernya English juga itu banyak yang memakai teks ya, itu tidak menjadi permasalahan juga. Wah ini, iya coba kita lihat saja ya. Ini dari suara.com juga yang mempermasalahkan. Judulnya adalah Gibran diduga malu tak mau akui SMA di Solo. Warganet soroti grade sekolahnya. Nah, coba kita lihat apa yang terjadi. Warganet ini menemukan jejak digital berupa cuitan lama Gibran lewat akun X Cilipari. Ini adalah usahanya dia ya. Dan dia mengatakan bahwa dia sering berlangganan steak di daerah Solo saat SMA. Jadi seperti Fufafa juga, dia mengungkap apa yang dia lakukan di masa lalu yang relate kepada Gibran di masa kini, begitu dalam akun Fufafa. Ini juga di Cilipari, dia mengatakan pada saat dia SMA, dia berlangganan di warung steak itu artinya dia pernah SMA, tapi di Solo, tapi tidak pernah ditulis dalam akun biodatanya. Oke, Pengakuan ini itu sesuatu hal yang lain juga begitu ya. Tapi kalau misalkan tidak lulus ya selesai, berarti tidak lulus dari SMA yang di Solonya. Cuman kalau dikorek-korek sampai seperti itu, saya rasa tidak relevan juga sih sebetulnya. membuat warganet berasumsi bahwa Gibran sebenarnya tidak SMA di luar negeri melainkan di Solo. Wah ini salah lagi, karena kalau yang di luar negeri itu malah memang betul gitu ya. Tapi karena ketidaktransparan ini akhirnya menjadi blunder. Ya. Coba kita lihat lagi Mas Ersu. Sebentar Mas Ersu, ini masih ada lagi nih. Oh ya, ini pernyataan ya. Ini ada screenshot yang ketika itu diunggah oleh Dokter Tifa. Ini screenshot dari netizen. Ini asli ya, origin. Tapi dia emang pernah sekolah di SMA Santo Yosep, itu SMA. Soalnya satu angkatan sama abangku, tapi memang cuma 2 tahun, abis itu nggak tahu kemana. Kemudian ada yang mengatakan, coba kita lihat, saya sekelas, gitu kata-katanya agak-agak typo ya, saya sekelas dengan Samsul. Oh ini nyebutnya Samsul, berarti ini pada saat rame-ramenya Pilpres ini, temennya ngomong begini, saya sekelas dengan Samsul waktu sekolah di SMK Kristen Solo. Emang anak IQ-nya dipertanyakan. Nggak pernah masuk sekolah dan tiba-tiba hilang nggak tahu kenapa. Oke, Pas tiba-tiba jadi kalau masalah IQ dipertanyakan ya sampai sekarang itu nggak perlu nggak perlu teman sekolah begitu ya untuk melihat hal itu. Ya sangat terbatas. walkot, saya sebagai teman dan orang Solo kaget. Kok bisa orang kayak gini bisa jadi walkot?
Wah, ini banyak pertanyaan di bawahnya lagi. Pas bilang itu kelas berapa, Bang? Kepo ya. Orang-orang kepo begitu. Nah, ini ada lagi, coba kita Ini kan tidak kredibel ya, cuman kita melihat saja nih kemungkinan-kemungkinannya. Hal seperti ini tidak layak sebetulnya untuk dijadikan data sebetulnya. ketahuan bohong. Gibran ngaku SMA di Singapura, muncul pengakuan warganet pernah satu sekolah dengan dirinya begitu. Nah, ini sebenarnya diunggahnya oleh demokrasi, demokrasi ini adalah apa ya, antara media dan tidak media kalau saya melihat. Tapi memang banyak yang ditulis oleh akun demokrasi ini banyak yang benar dan apalagi kalau hanya mengutip lewat medsos begitu kan. Yang kemudian di sini dia mengutip. Nah, ini cuitan Dokter Tiva juga yang dikutip. Beberapa waktu yang lalu saya sudah posting sesuai sumber yang saya dapat bahwa Fufu Fafa ini setelah selesai SD di SDN 16 Mangkubumen Solo tahun 99 lanjut ke SMP 1 Solo. Jadi ada ijazahnya loh ya teman-teman sampai SMP-nya Ya, dan SMP lulus oke. tahun 2002. Begitu pernyataan Dokter Tiva. Kemudian, nah ini yang mulai ruwet. Berdasarkan pengakuan yang bersangkutan di tahun 2002, dia lanjut SMA di Singapura, tepatnya di Orchid Park Secondary School tahun 2002 sampai 2000X, karena dia nggak tahu lulusnya tahun berapa. Padahal Orchid Park Secondary School adalah sekolah menengah setara SMP bukan SMA. Nah, ini yang harus ditelusuri lagi, masuknya lower school atau upper school. Ternyata sumber sangat valid justru memberikan info yang berbeda bahwa Fu Fafa sebetulnya setelah lulus dari SMP, dia sekolah SMA dan SMA swasta, tepatnya di SMA Santo Yosef sekitar tahun Hmm. 2002-2004. Bahkan dia sendiri mengakui melalui akun Cilipari bahwa dia langganan steak sakau, namanya steak sakau di sana mungkin nama aneh-aneh ya, sejak SMA. Artinya langganannya sejak SMA, artinya dia pernah SMA di Solo. Tapi ternyata di SMA Santo Yosef pun dia hanya sampai kelas 2. Kemudian ada info yang menyatakan dia pindah sekolah di SMK Kristen Solo selama 2 tahun juga, tanpa ada kejelasan apakah di SMA Kristen Solo ini dia lulus atau tidak. Kedua SMA itu, SMA Santo Yosef maupun SMK Solo, tidak pernah diakui oleh Fufu Fafa secara formal. Jadi yang dimunculkan memang hanya yang ada di Singapura itu tadi, Mas Erso. Oke, sebentar. Saya melihat banyak sekali permasalahan di sini ya. Permasalahan dari siapa? Satu permasalahan dari mempermasalahkan ijazahnya Gibran begitu. Karena memang permasalahannya cuma satu saja, titik-titik permasalahannya itu. Nggak usah sampai ke belakang begitu ya, dicari SD-nya bagaimana, SMP-nya bagaimana, SMA-nya bagaimana, kemudian dicari bagaimana dan bagaimana. Nggak usah dicari sampai seperti itu. Tinggal begini saja, apakah ada kesetaraan dari Kemendikbud atas ijazah yang didapatkan Gibran untuk SMA atau yang lebih tinggi begitu. Kalau ada, selesai berarti perkara ya, tidak usah dipermasalahkan. Berarti memang tidak se dilematis bapaknya Pak Jokowi, karena memang permasalahannya di sini bukan ijazah palsu, bukan. Yang menjadi permasalahan itu apakah Gibran ini memiliki syarat untuk mendaftarkan diri ikut andil di dalam pemilihan presiden kemarin. Itu permasalahan yang pertama. Jadi kalau misalkan banyak orang yang malah menjadikan ini bahan guyonan begitu ya, bahan lelucon, wah ada-ada aja nih orang-orang yang berusaha menjatuhkan Gibran. Kalau halnya seperti ini, saya merasakan hal yang sama. Ini apa ya, receh begitu ya. Kayak gini kok dijadikan apa? Dijadikan tema besar. Beda dengan bapaknya Pak Jokowi, itu yang dipindahkan ke aslian Pak Jokowi, ijazahnya Pak Jokowi yang mana itu dengan sangat mudah bisa ditampilkan. Sudah tampilkan saja, tapi Jokowi tidak memilih untuk melakukan itu. Jadi itu permasalahan pertama. Permasalahan kedua itu dari sisi Gibrannya itu sendiri. Kenapa? Karena memang untuk orang yang public figure seharusnya akses masa lalunya itu, apalagi yang berhubungan dengan pendidikan, kemudian riwayat sebelum menjadi wakil presiden, itu harus bisa dibuka secara utuh. Ini kok malah banyak versi begitu. Ini bermasalah nanti pada akhirnya. Kok kenapa? Karena kan mereka itu awalnya orang-orang biasa, seharusnya begitu ya, seharusnya kan orang-orang biasa, yang mana orang-orang biasa seperti kita ini mudah sekali untuk diakses masa lalunya itu seperti apa, yang global-globalnya, apalagi hanya berkaitan dengan pendidikan begitu. Tapi ini kok menjadi sulit dan malah banyak versi. Coba di antara teman-teman yang menonton video saya, mana yang memiliki beberapa versi di dalam kehidupan SMA-nya begitu ya. Mantan-mantan jangan dibawa itu ya. Nah inilah, jadi ala kulli hal problematik ya, problem dari kedua belah pihak. Saya rasa kalau sekarang ini sudah mulai nampak agak terang-terang lah. Nah, ini mudah-mudahan kita tidak tertutupi oleh kebencian apapun, dan mudah-mudahan kita masih bisa melihat perkara dengan sangat jelas. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.